Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, dan Bapak Erwan selaku wakil bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak Kota Bandung dan Jawa Barat khususnya. Jadi yang disebut dengan latihan setiap hari itu 3 hari itu kita latihan reguler di Uni, 1 kali kita latihan tambahan tim, sisanya kita ada PR di rumah masing-masing. Harapannya pertama menjadi pemain profesional, membanggakan orang tua, dan mengharumkan nama Indonesia khususnya Kota Bandung, Jawa Barat. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Rizwa Ramadan di wawancara khusus Tribun Jabar. Ya, dan kali ini pun juga saya tidak akan sendiri karena saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan tentunya ngobrol dengan saya perihal prestasi-prestasi mereka yang sudah tentunya membanggakan Kota Bandung. Dan mari kita sambut dan beri tepuk tangan juga untuk teman tim sepak bola Uni Bandung 2015. Seru sekali ya. Saya juga sekarang sudah dengan adik-adik dari tim sepak bola Uni Bandung 2015. Dan tentunya kakak juga ingin untuk apa ya, kabar dulu deh, menanyakan kabar dulu. Gimana kabar adik-adik dan juga para coach? Sehat? Sehat. Sehat ya. Dan sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong kakak pengen tahu siapa nama adik-adik satu persatu sebelum nanti kita akan tanya juga coachnya ya. Oke, dari sisi kanan aku dulu deh. Boleh, siapa namanya? Atala. Boleh perkenalkan nama, umur, dan sekolah. Silakan. Aku Atala, aku sekolah di SD Asia, umur aku 9. Oke, Atala ya. Boleh, kamu siapa namanya? Muhammad Aubar Alpariji, saya sekolah di MI Alihuan, umur saya 9 tahun. Oke, kamu yang di belakang siapa namanya? Ya. Muhammad Latif. Nama saya Muhammad Latif Mulgani. Saya sekolah di MI Anaja Cicalengka. Umur saya 9 tahun. Selanjutnya, kamu siapa namanya? Aldi, Umur? 9 tahun. Dari SD? SDNP Percobaan. Oke, tepuk tangannya dong buat Aldi. Siapa namanya? Rizky Hairi Ibrahim, umurnya 9, sekolah di SD 263 Rancaloa. Kamu boleh. Nama saya Asdan Muhammad Rasid dan Grogi ya. Sini. Usia Asdan Muhammad Rasid, Umur umur 10, 10, sekolah? di Kancung 2. Oke, siap. Kamu siapa namanya? Adelio. Aku usia 9 tahun, sekolah di Alam Pelopor. Oke. Siapa selanjutnya? Nama aku Calvin, umur 10, sekolah di CME. Nama aku Rio, aku umur 10 tahun, sekolahnya di Santa Ursula. Nama aku Hafiz, umur aku 9, sekolah aku di SDN 131 Cijaura. Nama aku Aldrik Japran Rajan Hermawan, sekolah di SD Kema Indonesia, umur 8 tahun. Nama saya Atar, sekolah umur 10 tahun, sekolah di SD Inspiratif. Oke, dan selanjutnya sekarang ini yang coach-coachnya, boleh silakan dari yang depan dulu deh, silakan Kang. Oke, Coach Bento, tepuk tangannya dong. Boleh di samping saya dulu, Bapak silakan perkenalkan. Nama saya Erwan Elba Jalil. Saya di sini sebagai manajer untuk usia 9 tahun atau 2015. Oke, tepuk tangannya dong. Dan selanjutnya silakan Bapak perkenalkan diri. Nama saya Hendra Hermawan, saya sebagai
staf ofisial dari kelompok usia 2015 Uni Bandung. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren ya. Oke, dan tentunya juga Tribuners kita sudah kedatangan sekali lagi ya tim sepak bola dari Uni Bandung 2015 ya, yang tentunya juga mereka akan membawa nama harum Kota Bandung dan Jawa Barat juga di salah satu turnamen yang akan diadakan juga di China. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjutnya lagi ya, saya juga dapat kabar ini teman-teman ya, tentang sepak bola Uni Bandung ini ternyata berada di bawah naungan klub Por Uni 1903. Betul ya Coach? Atau mungkin Bapak boleh silakan jelaskan? Oke, benar yang disampaikan tadi sama A-nya. Jadi Uni itu dari 1903. Jadi dulu itu mungkin zaman Hindia Belanda. Uni itu terletak kalau sekarang yang ada di apartemen Karapitan. Dulu itu di lapangan Uni di situ. Terus memang dulu itu Por Uni itu bukan hanya sepak bola, karena Por itu perkumpulan olahraga. Namun saat ini memang khususnya yang memang masih maju sepak bola. Itu aja, Full. Oke, baik ya. Dan tentunya juga ini saya penasaran juga, untuk pertama kali anak-anak ini dikumpulkan untuk menjadi tim sepak bola Uni Bandung 2015. Dari umur berapa tahun yang paling muda saat itu? Mungkin kalau saat ini di Uni itu yang paling kecil waktu zaman mereka itu di 2015 sampai 2017. Mereka waktu itu ada di usia 7 sampai 9 tahun. Oke, dan sekarang juga sudah mau masuk ke 10. 10 ya. Wah, oke. Dan tentunya juga mereka semakin semangat juga untuk berlatih ya teman-teman ya, adik-adik ya. Oke, dan untuk tempat tinggalnya sendiri deh, apakah memang di Por Uni sendiri ini mengkhususkan misalkan untuk tempat tinggalnya atau domisilinya harus berdekatan atau mungkin seperti apa mekanismenya? Jadi zaman dulu itu kan memang Uni itu memang sudah terkenal lah, ini khususnya di Jawa Barat aja lah ya. Jadi banyak orang-orang mungkin Garut, Tasik dan lain-lain, mereka tuh dulunya memang banyak yang ngekos lah sekitaran Uni. Oke. Cuman mungkin karena sekarang zaman sepak bola itu udah rame lah ya. Jadi mungkin di beberapa kota daerah pun mereka sudah kualitas sekolah sepak bolanya cukup bagus juga. Jadi mungkin karena ke Bandung cukup jauh dan di sana pun mungkin mereka ada fasilitas. Tapi sekarang pun masih ada dari luar kota Bandung gitu yang mereka rela pulang pergi dari kotanya ke Bandung itu paling. Oke, nah saya juga penasaran ini untuk bertanya kepada Pak Hendra juga Pak Erwan ya. Ini terkait anak-anak nih yang tentunya masih muda-muda gitu kan, masih umur 9 atau 10 tahun, tapi mereka sudah berbakat gitu dalam dunia persepak bolaan. Boleh dong dari Bapak Hendra, Pak Erwan dulu boleh. Bagaimana perasaannya Pak memiliki anak-anak yang tentunya berprestasi di bidang sepak bola? Terima kasih. Tentunya saya sangat bangga sekali ya dengan prestasi anak-anak ini di usia yang sangat dini ya, sangat muda sekali. Ini masih perlu segala sesuatunya harus dibimbing sama orang tua. Tapi ini mereka sudah mendapatkan suatu prestasi yang cukup luar biasa. Mereka ini rencana akan berangkat ke Cina di bulan Juli mendatang, dan proses untuk mendapatkan itu mereka ini sangat saya rasa sangat berat gitu ya perjuangannya, karena dilihat dari tadi seperti yang disampaikan bahwa anak-anak ini tidak hanya terkumpul dalam satu daerah. Ini ada yang dari daerah Sumedang, ada juga yang dari kabupaten, dan memang yang paling banyak ini anak-anak ini di Kota Bandung, di sekitaran dekat lapang sepak bola Uni gitu kan. Nah, prestasi mereka ini alhamdulillah selama perjalanannya ini cukup membanggakan bagi saya selaku orang tuanya langsung, dan juga mungkin orang tua yang lain juga sama ya, membanggakan sekali karena sangat perjuangannya waduh sangat luar biasa. Mereka berhasil menjuarai di tingkat regional, yaitu pada saat itu di daerah Tasik itu tingkat regional Priangan Timur. Mereka berhasil juara 1 dan di sini juga ada pialanya. Sekaligus tingkat nasional juga mereka di bulan September itu waktu kemarin tahun kemarin itu juara 1 juga, sehingga mereka berhak mendapatkan golden ticket ke Cina yang rencana di bulan Juli.
Nah, paling segitu. Keren sekali. Tepuk tangan dong teman-teman, adik-adik. Hebat, masih muda-muda tapi sudah bisa membanggakan Kota Bandung juga ya untuk bisa turnamen juga ke Cina di bulan Juli nanti, betul ya Pak ya? Iya betul. Oke, nah ini sekarang untuk official timnya, ini Pak Hendra, betul ya? Boleh Pak melihat semangat adik-adik dari tim sepak bola Uni Bandung 2015 seperti apa di mata Bapak? Alhamdulillah ya, anak-anak sampai hari ini masih cukup membanggakan Pak. Di tahun ini sebetulnya ada 2 kompetisi yang akan kita datangi ya. Kebetulan yang terdekat di bulan Juli itu kita akan berangkat ke China, dan di bulan Desember kita juga akan berangkat ke Malaysia Pak. Hasil kompetisi dari Kadin Cup. Di mata saya memang anak-anak ini masih proses Pak, tapi saya selaku ofisial cukup membanggakan di bawah asuhan coach. Mentor anak-anak di sini memang masih coach ya, masih dalam tahap belajar ya coach ya. Tapi ini memang bukan kesempatan yang biasa ya Pak ya, buat anak-anak di usia ini, di usia segini mereka sudah bisa membanggakan bukan hanya Bandung, Jawa Barat, bahkan mungkin Indonesia itu sendiri Pak. Saya sendiri cukup bangga Pak. Wah, tepuk tangannya dong buat Pak Hendra ya. Tuh adik-adik, ternyata kebanggaan mereka pun juga kalian harus simpan di dalam memori kalian untuk terus semangat berlatih ya. Ikhtiar berdoa untuk mudah-mudahan kalian juga bisa menciptakan mimpi itu menjadi nyata. Betul ya? Oke. Dan tentunya juga tadi sudah disinggung juga ya tentang adik-adik ini menjadi juara 1 dalam turnamen Indonesia Dreams Come True atau IDCT 2024. Boleh dong diceritain awal mula teman-teman mengikuti turnamen tersebut dan akhirnya menang juara pertama. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Erwan, kita itu regionalnya di Tasik. Kita mengikuti turnamen Wali Kota Tasik. Alhamdulillah kita mendapatkan gelar juara 1. Ada juga kita mendapatkan pelatih terbaik, kiper terbaik, pemain terbaik, dan top skor. Jadi kita mendapatkan golden ticket ke Lampung, nasionalnya di sana. Alhamdulillah juga selama 2 hari di Lampung, 2 sampai 3 hari di Lampung kita bisa memaksimalkan, karena memang kan di Lampung itu cuacanya cukup panas, beda dengan Bandung. Walaupun Bandung sekarang panas tapi udaranya masih sejuk lah. Tapi kalau misalnya udah di Lampung, anak-anak udah memang kepanasan. Cuman memang alhamdulillah kita diberikan rezeki bisa juara 1, bahkan kita ada kiper terbaik, pemain terbaik, dan top skor juga. Itu paling yang awal mula kita bisa berangkat ke Cina mungkin dari situ. Oke, dan kalau untuk latihannya sendiri pada saat turnamen Dreams Come True tersebut, ini adik-adik ini latihannya intens kah atau misalkan seminggu berapa kali waktu itu? Oke, jadi waktu itu kita memang latihan reguler itu di Uni seminggu 3 kali. Tapi di masa persiapan kita selalu ada namanya latihan tambahan. Jadi memang ketika kita latihan 1 minggu 3 kali di Uni itu memang khusus untuk, karena ini kan KU 2015 ini bukan hanya 12 pemain ini. Jadi kita staf pelatih menyamaratakan, cuman perbedaannya ada di latihan tambahan. Latihan tambahan lebih spesifik ke kebutuhan tim, persiapan tim, itu paling. Oke, kalau begitu ya. Dan tentunya Tribuners sekali lagi ya teman-teman dari tim sepak bola Uni Bandung 2015 ya berhasil meraih juara pertama dari turnamen Indonesia Dreams Come True 2024 dan akhirnya mendapatkan tiket untuk ikut turnamen ya di China, tepatnya di 2025 Wuzhou International Youth Football Invitational Tournament ya. Dan namun dari mimpi mereka tersebut ya untuk terbang ke China mengikuti turnamen bergengsi kini tengah diterpa kendala. Nah, terkait kendala tersebut ini dari coach Pak Hendra ataupun juga Pak Erwan, boleh diceritakan seperti apa kendala yang dihadapi saat ini? Kendala mengenai keberangkatan kami akan ke China. Ada beberapa poin yang memang sudah di cover oleh pihak panitia.
Mereka hanya mengcover penginapan, transportasi selama di sana, makan, dan pendaftaran di sana. Kami terkendala di sini mungkin untuk tiket pesawat, paspor maupun visa. Sejauh ini memang kami di sini khususnya orang tua memang yang bergerak untuk berinisiatif mencari sponsorship agar mimpi-mimpi anak-anak kita bisa terbang ke Cina. Itu sih kalau memang untuk kendala, beberapa sponsor pun sejauh ini masih kami tempuh untuk mencari sponsorship, baik itu dari corporate ataupun dari pemerintahan setempat khususnya Kota Bandung dan Jawa Barat. Oke, dan tentunya juga saya mendengar ini kisah adik-adik juga ya, ketika mengetahui bahwa adik-adik ini juga juara pertama dan tentunya mendapatkan hadiah untuk turnamen ke China. Ini adik-adik sampai ini juga ya, latihan setiap hari, betul ya Pak? Betul, hampir setiap hari. Oke, boleh ceritain bagaimana proses untuk latihannya tersebut sampai setiap hari loh ini anak-anak untuk berlatih semangat gitu untuk ke China. Boleh, silakan dari Coach. Jadi memang setelah kita mendapatkan informasi resmi dari pihak panitia, di situ kita memang mulai memfokuskan untuk membangun tim ini lebih baik lagi. Jadi yang disebut dengan latihan setiap hari itu 3 hari itu kita latihan reguler di Uni, 1 kali kita latihan tambahan tim, sisanya kita ada PR di rumah masing-masing. Jadi anak-anak tetap menjaga kondisi mereka, tapi tetap diawali dengan pemanasan, latihan inti, diakhiri dengan pelemasan. Jadi memang anak-anak melakukan latihan itu intens setiap hari, cuman intensitasnya mungkin diatur, itu aja paling. Kalau gitu ya, dan tentunya juga ini untuk para orang tua dari adik-adik dari Uni Bandung 2015 ya, mengetahui bahwa tentunya juga sangat bahagia ya ketika mengetahui bahwa anak-anaknya juga akan turnamen ke China. Nah, tapi juga mengetahui bahwa ada beberapa kendala yang terkait untuk keberangkatan ke sana. Apakah mungkin dari pihak orang tuanya sendiri ini Bapak, Ibu atau Coach ya, ada nggak omongan dari orang tua mungkin kepada Coach atau mungkin kepada Pak Hendra, Pak Erwan terkait keberangkatan ke China tersebut? Kalau dari orang tua sih berharap ya, karena memang anak ini kan masih usianya kan baru 9 tahun ya. Kadang-kadang di rumah juga mereka ya tahu sendirilah, masih anak-anak sendiri gitu kan. Untuk setingkat makan aja mungkin minta disiapin. Nah, karena nanti kita ini akan berangkat ke China itu ya lumayan agak lama juga, dari tanggal 18 sampai tanggal 24. Ya harapan dari orang tua itu semuanya tuh bisa mendampingi gitu kan. Ya tentunya kita di sini official staf pelatih juga berusaha lah gimana caranya supaya kita bisa sebagai orang tua mendampingi mereka ke sana gitu. Oke, dan kalau untuk kolaborasinya sendiri antara orang tua dan juga Coach atau Pak Erwan dan juga Pak Hendra gitu terkait tentang sponsorship ini seperti apa, ada nggak? Sejauh ini beberapa orang tua juga ada memang berinisiatif Pak. Kita masih tetap ikhtiar, sampai hari ini pun kami tetap ikhtiar. Kita mencari, kita lah intinya mengetuk pintu semua elemen, semua lini, baik itu dari pemerintah kota atau pemerintah pusat. Kami berharap sih, harapan kami adalah kami minta mimpi anak-anak ini tuh menjadi kenyataan Pak. Karena kesempatan ini mungkin tidak datang 2 kali Pak. Ini terjadi di beberapa, ya sekarang mungkin lagi hype sepak bola di Indonesia setelah lolosnya ke Piala Dunia usia 17 Pak. Yang harus diperhatikan adalah inilah akar rumput tim-tim lokal Indonesia, anak-anak bangsa ini yang memang harusnya mendapat perhatian khusus dari baik itu pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat Pak. Itu sih harapan saya, memang kalau dari sisi orang tua tergerak semuanya, memang ikut bergerak bagaimana caranya agar bisa memberangkatkan anak-anak ini untuk terbang ke China sih Pak. Itu sih kalau dari orang tua, memang kita memang terus berkomunikasi, karena memang jujur ini semua memang inisiatif dari orang tua dan Coach. Bagaimana caranya, apapun itu yang terjadi, mungkin kita akan terus maju. Gimana caranya di bulan Juli ini tanggal 18 nanti tuh kita sudah ada berada di sana.
apapun itu caranya. Itu sih kalau dari saya, staf ofisial dan manajer pun sampai hari ini kita terus berusaha, coach juga terus berusaha menjalin komunikasi itu baik dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sekali lagi, kalau dari saya pribadi selaku ofisial, saya mewakili tim. Tolong, kami ingin anak-anak kami, mimpi anak kami itu bisa terwujud. Karena ini adalah mimpi-mimpi anak bangsa. Mungkin yang kemarin bicara naturalisasi, kemarin bicara pencapaian Indonesia usia 17, mungkin di 5-10 tahun yang akan datang tuh anak-anak khusus di Bandung dan Jawa Barat, anak-anak inilah yang akan mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu sih. Amin, mudah-mudahan juga Bapak ya, harapan Bapak terkait keberangkatan adik-adik ya ke China juga pun mendapatkan dukungan dari pemerintah juga ya. Betul. Agar adik-adik pun juga bisa membanggakan Kota Bandung, Jawa Barat, khususnya juga Indonesia. Betul. Dan aku juga penasaran juga, ini harapan mungkin dari Coach Bento dan juga dari Pak Erwan juga gitu terkait tentang keberangkatan teman-teman tersini. Harapannya seperti apa ke depannya? Silakan Coach Bento dulu. Oke. Yang pertama kan memang harapan kita itu bisa mewujudkan mimpi anak-anak ya. Jadi sampai detik ini pun pelatih, ofisial, manajer pun sama orang tua kita bersinergi mencari bantuan dana supaya kita bisa berangkat. Di sisi lain, selain kita akan berangkat ke Cina, kita juga harus mempersiapkan secara tim karena memang di Cina pada bulan Juli itu cuacanya lagi musim panas. Jadi kita menyesuaikan ketika nanti ada support donasi berupa sponsor itu rencana kita akan ke Jogja. Jadi kita kemungkinan besar tesnya kita akan di Jogja karena menyesuaikan dengan cuaca di Cina nanti. Nah, nanti juga karena memang ini anak-anaknya masih di bawah usia 12 tahun, mereka masih ada di 10 tahun, mereka pasti belum pernah merasakan momen seperti ini. Makanya di tesnya nanti selain proses latihan yang memang sudah direncanakan oleh staf pelatih, kita pun gimana caranya anak-anak ini bisa mandiri. Karena di Cina tidak semua orang tua bisa ikut ke sana. Itu paling yang bisa disampaikan. Oke, baik. Dan untuk Pak Erwan sendiri, selaku manajer tim dari Uni Bandung 2015, ini seperti apa harapannya Pak terkait keberangkatan adik-adik atau kendala keberangkatan adik-adik untuk ke China tersebut? Silakan. Harapan dari saya karena jujur saja kita ini udah hampir setahun menyiapkan anak-anak ini untuk berangkat ke sana. Setelah di bulan September tahun kemarin mereka keluar sebagai juara, ini kita selalu intens terus berkomunikasi dengan panitia pusat, baik itu yang ada di Jakarta ataupun yang di regional. Kita selalu berkomunikasi dan harapannya selama kita dari tahun kemarin berusaha ini, anak-anak ini benar jadi berangkat ke sana dan ikut di event tersebut. Dan sampai sana juga kita mudah-mudahan bisa berbicara gitu kan, bahwa kita Indonesia, terus ini anak-anak kita dari Bandung, Jawa Barat, mudah-mudahan di sana bisa meraih hasil yang positif. Itu harapannya. Amin. Ya mudah-mudahan juga segala harapan dari Pak Erwan, Pak Hendra, Coach Bento semuanya juga bisa terlaksana ya untuk bisa memberangkatkan adik-adik Uni Bandung 2012 ke China. Nah, terakhir kakak juga pengen tahu dong, ini mungkin salah satu aja atau perwakilan aja dari adik-adik. Pengen tahu harapan adik-adik kalau misalkan ke China seperti apa? Siapa ayo? Siapa? Ovar. Oke, Ovar, coba harapannya seperti apa? Harapannya pertama menjadi pemain profesional, membanggakan orang tua, dan mengharumkan nama Indonesia, khususnya Kota Bandung, Jawa Barat. Tepuk tangannya dong. Ya. Inilah Tribuners adik-adik ya yang berjuang dan tetap semangat untuk meraih mimpi-mimpinya ya, apalagi untuk bisa bermimpi turnamen di China ya. Dan kita pun juga berharap mudah-mudahan segala harapan dari Bapak ya
coach dan juga adik-adik dan seluruh orang tua adik-adik pun juga semuanya bisa terlaksana ya untuk bisa memberangkatkan adik-adik ke turnamen China tersebut ya. Dan kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 nih adik-adik ya, di angka berapa adik-adik pengen ke China? Yang keras coba. Tepuk tangannya dong. Tuh. Semangatnya ternyata luar biasa sekali ya, dan mudah-mudahan juga aura positif ini pun juga bisa kita serap Tribuners untuk terus ya mendoakan adik-adik ya dari Uni Bandung 2015 untuk bisa meraih mimpi-mimpinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Coach Bento, ya Pak Hendra Sama-sama. dan juga Pak Erwan. Adik-adik terima kasih banyak ya untuk waktunya main-main ke studio Tribun Jabar. Dan mudah-mudahan juga segala sesuatunya dipermudah, diperlancar. Ya. Amin. Amin kalau begitu. Kepada para pemerintah di Provinsi Jawa Barat ataupun juga pemerintah pusat, seperti apa? Oke Pak, khususnya untuk Wali Kota Bandung, Bapak Farhan, untuk pemerintah pusat dari Provinsi Pak Dedi, dan Wakil Bapak Erwan sendiri. Bapak, inilah wajah-wajah anak-anak Kota Bandung, wajah-wajah anak muda Kota Bapak tercinta nih Pak. Mereka ingin mewujudkan mimpinya mereka untuk bisa berangkat ke China Pak, khususnya Pak. Dengan program Bapak yang sedang berjalan sekarang di Kota Bandung atau khususnya Jawa Barat, Bapak mungkin memasukkan anak-anak kecil ini ke anak-anak kecil yang mungkin notabene nakal atau misalnya memang perlu bimbingan. Sekarang berbanding lurus Pak, inilah wajah-wajah anak berprestasi di Jawa Barat Pak. Mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwan selaku wakil bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak Kota Bandung dan Jawa Barat, khususnya anak-anak dari Poruni 1903 Kota Bandung Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Dan Tribuners terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan wawancara khusus saya dengan tim sepak bola Uni Bandung 2015. Saya Rizwan Ramadan, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Uma baru dah.